Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Kurniawan, peserta PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 LPTK Universitas Tarunajaya Pontianak, Kalimantan. NIM F4 301231630. Berikut video uji kinerja. Selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya siapa yang tidak masuk hari ini? Duta, Gracia. Ada kabarnya enggak? Gracia sakit, Duta? Sakit. Ya, kita doakan kawan-kawan kita yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, biar pembelajaran kita ini berkahi oleh Allah, kita berdoa kepada yang hari ini pertama kali datang ke kelas siapa? Siapa? Denis. Ya, Denis pimpin doa dulu. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Karena ini bulan apa? Bulan apa? November. Terkenal dengan hari apa? Tanggal berapa hari pahlawan jatuh? Iya, tanggal 10 November hari pahlawan. Baik, kita sama-sama akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kita mengingatkan kembali bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan. Apalagi Bandung itu nanti kemudian kita kenal dengan Bandung Lautan Api. Bagaimana perjuangan masyarakat rakyat Jawa Barat pada waktu itu. Ya, semuanya ya, semangat ya. Ya. Ya, pertama.
Anak-anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini Bapak sudah menampilkan tentang sebuah bacaan. Apa judulnya? Pemimpin idola. Siapa yang ingin jadi pemimpin? Siapa yang ingin jadi pemimpin? Pemimpin apa saja? Pemimpin itu siapa? Ketua kelas pemimpin nggak? Pemimpin. Pak Lurah? Pemimpin nggak? Pak Camat? Bupati? Kalian nanti di rumah tangga juga kalau sudah menikah jadi pemimpin. Minimal pemimpin rumah. Yang perempuan bisa nggak jadi pemimpin? Bisa. Ada nggak presiden kita perempuan? Siapa? Iya. Pemimpin yang idola itu adalah pemimpin yang ya, baik anak-anak sekalian. Bapak minta kalian membaca ini, mencermati, ya, kemudian menghayati bagaimana seorang pemimpin itu, terutama di dalam kelas. Ya, baik. Silakan anak-anak dibaca terlebih dahulu. Oke, silakan dibaca dan disimak. Ya, anak-anak sambil lihat laptop ya, pembelajaran kita hari ini. Coba Bapak minta Denis dibacakan. Hari Ibu Kasih menunjukkan tentang ulangan matematika sebagai siswa tidak siap, termasuk untuk Panggilan kepada kursi 5A, di belakang Alfa 4D ditunggu di ruang BK. Kursi 5A dan Alfa 4D ditunggu di ruang BK. Tadi kita sudah melihat, mendengar, bukan membaca ya, dan mendengar kawan kalian tadi membaca tentang apa judulnya? Pemimpin idola, pemimpin. Ya. Sekarang Bapak tanya, apa isi ceritanya? Ada yang bisa angkat tangan? Denis. Oh, tentang gugut yang mencontek, mau minta contek ulangan ya. Oke, yang lain, coba siapa? Yang keras. Pemimpin kelas yang jujur. Siapa pemimpin kelasnya? Ya, di sini kan siapa saja tokoh dan kerjaan tersebut? Siapa? Siapa? Ida dan Gugut. Ya, ada berapa jadi tokohnya? Ya. Kawan-kawannya banyak nggak? Nah, ya. Bagaimana pendapatmu mengenai watak atau sifat-sifat tokoh dalam cerita tersebut? Nah, Bapak tanya dulu. Regan, Ida itu sifatnya seperti apa? Tenang, jujur, apa lagi? Tahan dulu satu-satu. Ya, ntar Pak Is. Pendiam, apa lagi? Pandai, ya enggak? Baik dan ramah. Ya, jadi sifat dari Ida dari jujur, ya, pendiam, baik, ramah, ya. Oke, siapa yang di sini yang sifatnya jujur? Tidak apa? Tidak malu. Iya, berprestasi. Bagus ya. Nah, sekarang yang satu lagi Ida, satu lagi siapa? Gugut. Nah, Gugut seperti apa sifatnya? Tangan dulu dong. Suka nyontek. Tadi mana tahu dia suka nyontek? Apa? Pemain bola. Nakal. Siapa yang nakal di situ? Nggak ada ya? Nah, baik. Anak-anakku sekalian, itu tadi kita bisa melihat dua buah tokoh yang mempunyai sifat yang berbeda. Satu Ida, satu Gugut. Ida ini adalah seorang anak yang pendiam, dia cerdas, ya kan? Dia rajin, nilai-nilainya bagus, teman-temannya senang, sama seperti kalian juga seperti itu. Gugut, walaupun dia jago main bola, tapi karena tadi dia tidak siap, dia minta bantuan Ida, dan dia mau mencontek ya. Kemudian dia tadi apa? Mau nyogok, memberi apa sama Ida? Uang. Buat apa? Buat jajan Ida. Itu namanya perbuatan apa? Kalau kita kasih ke orang lain supaya orang
Kan kalau kita di negara ini korupsinya besar-besaran, ya kan? Nah, itu tidak boleh anak-anak sekalian. Ya, jangan sampai kita mempunyai sifat seperti itu. Jangan sampai kita menyogok orang lain. Kata Rasulullah, orang yang menyogok dan disogok dua-duanya neraka. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita pengen nilai besar, kita nyogok kawannya. Yolah bisa habis sama Bais. Yolah Is, bantu saya kasih uang nanti. Itu tidak boleh. Ya, jelas ya? Jelas? Jelas? Oke, ada yang tanya lagi masalah dua tokoh tadi? Oke, ada? Oke, kalau tidak ada, kita membahas tentang teks bacaan, yaitu pemimpin idola pemimpin yang jujur. Ya, kita berharap semoga anak-anak semuanya bisa mengambil hikmah dari teks bacaan tadi bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang harus jujur. Nah, kita kaitkan dengan Pancasila. Ya, Pancasila ini merupakan dasar negara kita, ya, dasar negara kita. Pancasila. Pancasila ini terdiri dari berapa sila? 5. 1. Ya, 2. 3. 4. 5. Ya, dari sila yang kelima ini kita akan membahas satu sila, yaitu sila yang pertama. Sila pertama ini sila apa? Dunia? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita akan menyaksikan video berikut ini tentang makna ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa. Ya, ini berkaitan dengan agama kita, kemudian berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang ada di Indonesia. Baik, kita saksikan dulu video berikut ini. Video kali ini kita kembali belajar tentang suku pelajaran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila pada Pancasila memiliki satu simbol. Ayo kita ingat kembali bunyi dan simbol setiap Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, simbol partai. Sila ketiga Satuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila keempat kerakatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol hati dan atas. Makna sila pertama Pancasila. Makna sila pertama Pancasila yaitu yang pertama percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, saling menghormati dan beragama. Empat, tidak mengganggu umat yang sedang beribadah. Yang kelima, kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Kita harus membiasakan bersikap jujur. Sikap jujur bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, Masih tercatat boleh ya? akan pendidikan kita. Manfaat bersikap jujur antara lain selalu merasa benar kepada dia, sayang oleh orang tua dan guru, dipercaya oleh orang lain, dan pastinya akan memiliki banyak teman. Sedangkan dapat bersikap tidak jujur adalah tidak
ya tentang Pancasila, ya terutama sila pertama, sila Pancasila. Sila pertama yang berbunyi apa? Sila pertama, ya Tuhanan yang Maha Esa. Nah, Bapak jelaskan sedikit tentang Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Jadi Garuda Pancasila itu merupakan lambang dasar negara Republik Indonesia, ya, lambang kita, ya. Nah, sikap jujur kalau kita kaitkan dengan pemimpin yang idola, pemimpin yang jujur tadi, pertama, selalu tenang dan bahagia. Orang yang jujur itu akan selalu bersikap tenang dan bahagia. Betul apa betul? Nah, yang kedua, coba dibacakan. Yang kedua, disayangi oleh orang tua dan guru. Siapa yang disayangi orang tua dan guru? Ya, semuanya ya. Jujur atau milih tidak jujur? Siapa yang milih jujur? Oke, ya. Baik, kita harus bersikap jujur. Nah, selanjutnya, ya ini sila pertama. Maknanya adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama, tidak mengganggu teman beribadah, kerjasama dan tolong menolong antar umat agama. Pancasila sila pertama ini tentang agama, ya, tentang keyakinan kita. Kita sebagai umat Islam tidak boleh mengganggu orang lain yang di luar agama kita. Kita harus saling menghormati dan tidak boleh mengganggu teman kita ketika beribadah. Ya, jelas? Tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran kita tentang sila pertama. Nah, hari ini Bapak minta kalian diskusi kelompok, ya. Silakan nanti dikerjakan masing-masing kelompok ini. Kemudian nanti Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Jelas? Jelas? Ada yang ditanyakan? Oke, ya. Baik, ya, Bapak bagikan dulu ya. Kelompok 1, 2, sama-sama ngerjainnya ya. Ya, sama-sama ngerjainnya. 3. Ya, silakan dikerjakan semuanya. Oke? Ya, oke. Ini Bapak minta kalian diskusi kelompok, ya. Silakan nanti dikerjakan masing-masing kelompok ini. Kemudian nanti Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Jelas? Jelas? Ada yang ditanyakan? Oke, ya. Baik, ya, Bapak bagikan dulu ya. Kelompok 1, 2, sama-sama ngerjainnya ya. Ya, sama-sama ngerjainnya. 3. Ya, silakan dikerjakan semuanya. Oke?
Baik, anak sekalian. Nah, tadi kalian sudah diskusi kelompok, masing-masingnya sudah selesai. Sekarang Bapak minta perwakilan satu kelompok saja untuk maju 3 orang ya ke depan, nanti mempresentasikan hasil karya kalian diskusinya. Baik, kita minta kelompok 2. Nah, ayo silakan 3 orang untuk maju ke depan. Satu orang jadi juru bicaranya, kemudian yang satunya membaca. Kelompok yang lain mendengar dan bertanya. Ya, boleh bertanya, boleh menyangga. Oke, jelas? Jelas? Kelompok 3 siap? Kelompok 4 siap? Jelas? Kelompok 1 siap? Kelompok 3 siap? 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Siap. Oke, baik, kita akan dengarkan untuk pemaparan kelompok kamu. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik dan akan dibaca oleh Kamika. Apakah menurutmu Sunat tidak sesuai dengan karena sudah pertama Pancasila? Tidak. Alasan karena dia jujur, cinta, dan berprestasi. Dua, apakah menurutmu sikap Gugu tidak sesuai dengan nilai pertama Pancasila? Tidak. Mengapa? Karena dia suka nonton, karena dia suka nyogok dan korupsi. Nomor 3, tidak memberikan contekan. Apa yang akan terjadi? Nilai tidak berkurang dan nilai Gugu akan lebih besar. Apa dampaknya bagi Gugu? Nilai Gugu akan lebih besar. Apa dampaknya bagi Ida? Nilai Ida akan lebih kecil. Apa dampaknya bagi Gugu yang mengajar? Gugu akan lulus amanah dan sedikit. Mengapa kita harus jujur? Apa yang akan terjadi jika tidak jujur? Karena kalau kita jujur akan banyak teman. Kalau tidak jujur kita akan tidak punya teman. Kawan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi, ya. Apa dampak Ibu akan merasa marah atau sedih? Yang lain? Karena semuanya Kalau siswanya nyontek, gurunya kan harus kerja kan? Masih marah kan? Karena kita diminta untuk bersikap. Ya, oke, yang lain? Anak sekalian, nah tadi kawan kita sudah mempresentasikannya. Kita merefleksi kembali jawaban yang kita sama-sama lakukan ya. Yang pertama, apakah menurutmu sikap kita sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ya. Karena apa? Karena kita bersikap jujur ya. Karena jujur itu harus ada dalam diri pribadi kita ya. Karena orang jujur itu akan disenangi oleh orang lain. Yang kedua, apakah menurutmu sikap Gugun sudah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Iya, kenapa? Karena Gugun pengen mengontek. Karena Gugun tidak beranjak. Kita setiap, makanya kan kalau kita siap atau tidak siap harus sering belajar. Jangan gurunya bilang belajar itu sila panjang hari sepanjang waktu ya. Oke, yang ketiga, Anda Ida memberi contekan. Nah, Ida ini memberikan contekan. Apa yang akan terjadi? Bisa jadi seperti itu. Apa lagi? Ya. Dan Gugu akan mendapat dosa dan akan dihukum dan nilai tidak akan menurun dari bagus dari jelek. Akan mendapat dosa. Nah, ini yang penting ya. Betul, karena sila pertama. Sila pertama kan tentang agama. Keyakinan kita kalau melakukan kejelekan, maka akan mendapat dosa. Apa lagi? Jadi, Gugun akan mencontek. Ya. Dampak bagi Gugun akan bahwa dia merasa dirinya kalau dia memberi orang, kemudian orang itu menerima, maka dia akan melakukan terus. Nah, ini yang tidak boleh dampaknya. Dampak yang paling penting, misalnya kan Gugun kasih Ida, Ida dulu pokoknya, tiba-tiba dia Ida, ya kan? Akhirnya Gugun berpikir gini, saya tak perlu belajar lah, karena saya memberi uang kepada orang lain, nah itu akan memberi jawaban kepada saya. Akhirnya begitulah sikap Gugun selamanya. Itu tidak boleh anak-anak sekalian.
Baik. Dampak bagi Ida bahwa Ida ini kalau dia memberi contekan kepada Gubun, berarti sama juga dia tidak mengajarkan Gubun supaya untuk lebih rajin belajar, ya kan? Enak Gubun kan? Nggak perlu belajar, tidak ada masih jawabannya, ya kan? Jangan dia menganggap pelajaran udah ada Ida, nah, dia berpatokan ke Ida hanya berpatokan bergantung dengan orang lain. Ini yang nggak boleh anak-anak sekalian, ya jelas? Nah yang terakhir, mengapa kita harus tidur? Karena kita akan dihargai, disayangi, dan dipercayai. Iya, karena kita akan dihargai. Orang yang jujur itu akan dihargai orang lain, ya kan? Orang yang tidak jujur, maka orang tidak mau menghargainya. Akan disayangi orang. Sama seperti kita. Kita jujur, kita berbuat. Ini orang siapa? Nah, jujur kan? Nah, insya Allah akan disayangi oleh orang lain. Ya, baik. Anak sekalian, itu mungkin sikap dari diskusi kita pada hari ini. Nah, sudah mendengar, menyaksikan kawan kita diskusi. Nah, sekarang kita akan, Bapak minta kalian mengerjakan masing-masing. Waktunya ini hanya ada 5 pertanyaan, mudah. Silakan dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan. Nanti kita refleksi kembali ke bersama-sama sebelum kita tutup ya. Baik, silakan dikerjakan dulu. Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya. Dan saling menghormati. Ya. Ya, ayo kita bahas bersama-sama. Ais, silakan duduk. Ya, yang pertama. Yang pertama, siapakah tokoh pada cerita pemimpin idola dan pemimpin jujur? A. Ahmad dan Siti. B. Sari dan Tony. C. Ida dan Gugut. D. Ida dan Herman. Apa jawabannya? Apa? Ya, C. Ida dan Gugut. Ada yang salah? Nanti dulu, yang penting dijawab dulu ya. Yang kedua, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? A. Karena memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan sikap ini bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. B. Karena Gugut jahat kepada Ida. C. Karena akan membuat teman malas belajar. D. Karena perbuatan tersebut menyenangkan. Katakan? Jawabannya? Bacakan. Karena memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Ya, karena memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Nah, bukan berarti kita membantu kawan ya, bukan kita berbaik hati, bukan. Kalau kita memberikan contek kepada orang lain, artinya kita tidak jujur, ya. Dan itu bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Nah, ya kan? Kalau dari SD sudah korupsi, bagaimana besarnya nanti, ya? Nah, yang ketiga, sebutkan bunyi sila pertama dari Pancasila. A. Persatuan Indonesia. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Ketuhanan yang Maha Esa. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda agama? Nah, A. Memusuhinya. B. Menjauhinya. D. Mengejeknya. D. Bersahabat. Ya, kenapa kita harus bersahabat? Karena kalau tidak Ya, walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, kita masih dalam bingkai satu Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Maka berbeda-beda agama, beda suku, kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Ais, kenapa? Kenapa? Ayo. Ya. Jujur ya. Ingat Pak Is, nggak boleh ya, harus jujur ya. Jangan sampai tidak jujur. Yang kelima, contoh sikap
preferensi bagi teman yang sedang melaksanakan ajaran agamanya adalah A. Meninggalkannya, B. Menghargai ajaran agama C. Mengejek ajaran agamanya, D. Mengikuti tempat ibadah. Baik, jawabannya menghargai ajaran agamanya. Kenapa kita harus menghargai ajaran agamanya? Kenapa? Kenapa kita harus menghargai ajaran agama kawan kita? Kenapa? Karena kita bersaudara, betul. Apa lagi? Iya, karena sesuai dengan Pancasila pertama, saling menghargai bersama kita. Ya, jelas anak-anak sekalian? Baik, kalau memang seperti itu, Bapak berharap apa yang disampaikan melalui Pancasila pertama ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting adalah seorang yang jujur. Kalau jujur, kita akan disenangi oleh siapapun kita. Kalau kita tidak jujur, maka orang cukup sekali saja percaya kepada kita. Setelah itu orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Jelas? Ya, baik. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini dapat diterima oleh anak-anak semuanya. Amin. Anak-anak sekalian, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Jujur adalah kata kunci yang sangat penting bagi hidup kita. Orang yang jujur akan disayangi semua orang. Orang yang tidak jujur maka akan dijauhi. Nah, bersikaplah jujur mulai dari saat ini. Ya, jujur dari hal yang kecil, tidak mencontek, tidak memberikan contek kepada kawannya. Ya, itu yang dapat Bapak sampaikan. Nah, insya Allah pelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan ke sila yang kedua, yaitu sila kedua apa? Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup dengan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Oh, ya, silakan ketua kelas. Tetap semangat. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Ya, oke. Dengan berakhirnya ini, pembelajaran ini, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diambil hikmahnya. Kita tutup sama-sama dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.